Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Aditya Soerman dari 10 TKJ 1. Di sini saya ingin melanjutkan progres MTCNA dan sini kita akan membahas networking model. Networking model ada konsep TCP/IP model, encapsulation, decapsulation, name of TCP/IP messages. Di sini OIC layers model. Nah, di sini ada konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan standar networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, open networking model. Si model created by International Organization for Standardization (IC) PS. TCP/IP model created by US Department of Defense (DoD). Lanjut. Konsep kedua, before open networking model exists, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network (SNA). Other vendor also create their own networking model. After open networking model exists, each vendor uses same networking model. They can communicate with other networking model. After open networking model exists, TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu pecah menjadi bagian dua kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, ini cara 4 layers dan ini 5 layers. Untuk lebih mudahnya dibagi menjadi 5 layers. TCP/IP Application Layer. Application layer berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, VOV, V3, SMTP, IP, MAV, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server terhubung dengan klien. Nah,
Dan sebagai gini ya, TCP IP transport layar. Fungsi dari transport layar adalah menyajikan memberikan servis ke aplikasi layar transfer data. Untuk transfer layar dapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layar khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. TCP error recovery. Web server client receive web.com. TCP 1, TCP sec 2, TCP sec 3, HTTP hacker. Data mau Oke, kita lanjut lagi. TCP network untuk network layar hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang digunakan di mana berfungsi untuk menangani konektivitas jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu addressing, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dua, routing. Salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, kalau teman-teman nggak tahu itu apa itu IV, IV itu adalah Internet Protocol. Nah, kita lanjut lagi. TCP, IP, data layar, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MIC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita lanjut lagi. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Encapsulation dan decapsulation sebaliknya ya. Name of TCP/IP messages. Aplikasi layar data. Transport layar data plus TCP header segment. Network layer data plus TCP header plus IP lanjut IP packet. Data link layer data plus TCP header plus IP plus di header dan detailer frame. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. If we are the submitting.
isi model layar. Nah, di guys, kelewat guys. Isi model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya TCP IP lebih dominan dibanding isi layar. Namun isi layar bisa dipelajari karena mudah dipahami. Berarti TCP IP dibanding isi layar dapat mudah dipahami teman-teman. Sebelum networking, kita lanjut. Sebelum networking, model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lain? Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, OSI 7 Layer Model itu berarti ada 7 layer model. Berarti untuk menghubungkan vendor satu sama dengan vendor yang lainnya, dibuatlah ISO ini. Kita lanjut ke sini. Nah, OSI model layers. Terdapat 7 lapisan pada model OSI. Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session plus 4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, ini contoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.